Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anakku semua, bertemu lagi dengan pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Jangan lupa siapkan buku dan juga alat tulis kalian ya. Mari kita mulai pelajaran ini dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di pertemuan kali ini kita sudah masuk di pelajaran 3, yaitu siap menjadi anak soleh. Kalian buka di buku kalian halaman 35 ya. Bersikap jujur. Jujur adalah perilaku berpegang teguh pada kebenaran. Orang jujur, ucapan dan perbuatannya selalu benar. Dia tidak mau mengucapkan sesuatu yang berbeda dari kenyataannya. Dia juga tidak berbohong, karena berbohong merupakan perbuatan tercela. Orang jujur percaya bahwa Allah melihat semua perilaku dan ucapannya. Kejujuran adalah bukti keimanan dan ketakwaan seseorang. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Apa yang dilakukan oleh siswa tersebut? Ya, siswa tersebut sedang mencontek ya ketika ujian. Dia sedang mencontek jawaban saat ujian berlangsung. Nah, sikap ini termasuk sikap terpuji atau tidak? Ya, sikap ini sangat tidak terpuji. Kenapa? Karena anak tersebut sudah berbohong, ya. Sudah tidak berperilaku jujur. Dia sudah membohongi guru, membohongi orang tua. Selain itu juga dia membohongi diri sendiri. Nah, kalau sudah berbohong, maka pasti akan mendapatkan dosa, ya. Sikap jujur ini harus diterapkan di mana saja, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kita harus bersikap jujur. Kenapa? Karena kalau kita tidak jujur ya, sekali saja kita berbohong, maka untuk berikutnya orang pasti tidak akan percaya dengan kita. Itu salah satu kerugian jika kita tidak bersikap jujur ya. Jadi kita tidak dipercaya orang lain. Selain itu juga kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian bisa juga kita dijauhi oleh teman. Kenapa? Karena teman kita yang sudah pernah kita bohongi, dia tidak percaya lagi kepada kita. Akhirnya dia menjauhi kita. Nah, itu adalah beberapa contoh ya kerugian yang bisa kita dapatkan akibat kita tidak berperilaku jujur. Nah, di sini mengapa sih kita harus bersikap jujur? Di antaranya yaitu yang pertama, kejujuran ini bisa menghasilkan kemuliaan. Karena orang yang membiasakan bersikap jujur, kehidupannya itu akan mulia. Orang lain akan menghormatinya, hidupnya pun akan bahagia, dan Allah akan meninggikan derajatnya di surga. Lalu yang kedua, kejujuran ini menciptakan perdamaian. Orang yang jujur akan menciptakan kehidupan yang damai, tentram, dan aman. Orang jujur pasti selalu menghormati orang lain serta bersikap sopan santun. Kemudian yang ketiga, kejujuran mempererat persaudaraan. Orang jujur pasti disenangi orang lain, sehingga memiliki banyak teman. Nah, teman ini adalah saudara. Semakin banyak saudara, hidup kita akan semakin mudah. Coba bayangkan, kalau misalkan kita tidak bersikap jujur. Nah, banyak sekali kerugian-kerugian yang akan kita terima atau yang akan kita dapatkan. Di antaranya yaitu kita tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain, ya. Kemudian kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala.
Terus kemudian orang lain tidak akan menghormati kita. Karena apa? Karena kita sudah berbohong ya kepada orang lain. Selain itu juga tali persaudaraan bisa putus atau bisa renggang. Karena apa? Karena ketidakjujuran tersebut. Nah, oleh karena itu, kalian tetap bersikap jujur ya, dan jangan pernah berbohong. Oke, sekarang kita masuk di bagian yang kedua, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Sikap hormat harus dilakukan kepada semua orang, baik itu orang tua, anak muda, maupun anak kecil. Mereka semua adalah makhluk ciptaan Allah yang kedudukannya sama dengan kita. Menghormati orang lain sama artinya dengan menghormati diri sendiri. Lalu siapa saja orang yang harus paling kita hormati? Di antaranya yaitu orang tua, ya, karena orang tua adalah orang pertama yang berjasa kepada kita, ya. Jadi orang tua ini adalah orang pertama yang harus kita hormati. Semua nasihatnya wajib kita patuhi. Seorang anak tidak boleh membangkang kepada orang tua atau bersikap tidak sopan kepada kedua orang tua. Karena anak yang membangkang ini disebut anak durhaka. Lalu orang yang kedua yang harus kita hormati yaitu guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru sangat besar jasanya karena membimbing kita menjadi anak yang berilmu. Kita bisa membaca, berhitung, dan juga bisa memiliki keterampilan. Semua itu berkat jasa dari para guru yang dilakukan dengan penuh kasih sayang. Dengan tanpa lelah, para guru berjuang agar anak didiknya menjadi anak yang cerdas. Meskipun terkadang ada anak muridnya yang nakal, para guru tidak pernah putus asa. Nah, itulah mengapa kita harus menghormati dan patuh kepada guru. Lalu orang yang ketiga yaitu anggota keluarga. Anggota keluarga ini harus kita hormati karena mereka adalah orang yang tinggal bersama kita. Di antaranya yaitu adik, kakak, pembantu, kakek atau nenek ya, yang tinggal satu rumah dengan kita. Ini termasuk anggota keluarga. Kita harus menghormati dan juga patuh kepada mereka. Kita harus hormat kepada kakak karena dia lebih tua dari kita ya. Jadi kita harus menghormati dan mematuhinya. Dengarkan nasihatnya dan jangan pernah melawan atau berani kepada kakak. Nah, sebagai kakak, kita juga harus sayang kepada adik. Karena adik lebih muda dari kita, ya. Kita harus membimbing adik kita dengan penuh kasih sayang. Dan jangan pernah bertindak sewenang-wenang ya, atau bertindak seenaknya kepada adik kita. Kita harus bisa menjadi contoh yang baik untuk adik kita ya. Maka dari itu, sebagai seorang kakak harus berakhlak yang baik agar adik kita bisa mengikuti akhlak yang baik tersebut. Nah, di sini tadi orang yang pertama yang harus kita hormati yaitu kedua orang tua, ayah dan ibu. Ayah dan ibu ini merupakan orang pertama yang paling berjasa kepada kita karena ibu yang sudah mengandung kita selama 9 bulan lebih lamanya. Setelah kita lahir, ibu merawat dan mengasuh kita dengan penuh kasih sayang. Demikian juga dengan ayah. Ayah tidak pernah lelah bekerja setiap hari untuk menafkahi kita. Ayah pergi pagi, pulang sore dengan harapan keluarganya ini bisa hidup bahagia dan sejahtera. Walaupun ayah merasa lelah, tetapi ayah tetap giat bekerja. Nah, semua itu adalah wujud kasih sayang ibu dan ayah kepada anaknya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang anak harus mematuhi dan juga menghormati kedua orang tua kita. Kita tidak boleh bersikap
tidak sopan kepada kedua orang tua kita. Kita tidak boleh melawan atau membangkang ayah atau ibu kita, ya. Karena kalau kita sudah melawan kedua orang tua kita, pasti kita sudah menyakiti hati kedua orang tua kita. Baik anak-anakku semua, itulah materi kita hari ini ya. Kita membahas 2 poin, yaitu bersikap jujur dan hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Nah, untuk tugas kalian hari ini, yaitu kalian tulis di buku tulis kalian ya. Yang pertama, sebutkan kerugian orang yang tidak berperilaku jujur. Nomor 2, bagaimana cara bersikap hormat kepada kakak. Lalu yang ketiga, bagaimana cara bersikap kasih sayang kepada seorang adik. Nah, untuk soalnya, kalian tulis di buku tulis PAI kalian masing-masing ya. Oke, alhamdulillah selesai sudah materi kita hari ini. Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari jarak jauh, semoga tidak menyurutkan semangat anak-anak dalam mengikuti pelajaran ya. Dan pesan Miss Isna, jangan lupa tetap berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali bertatap muka lagi di sekolah ya. Kita bertemu lagi dengan teman-teman dan belajar lagi bersama dengan teman-teman. Oke, untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya supaya tugas kalian tidak menumpuk. Oke, terima kasih. Kalian sudah menyaksikan video ini dengan baik. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.